Sampai mati, sampai mati, sampai mati. Kalau ditanya mengidolakan Persija, kebetulan saya suka Persija dari SD. 3 SD, mungkin saya baru suka doang, belum nonton dan belum tahu Persija itu yang mana sih. Karena teman komplek dulu, abang-abangan lah bisa dibilang. Itu dia kalau ada pertandingan Persija nih, itu satu RT penuh oranye semua. Oranye, dan saya nggak ngerti yang mana sih sebenarnya tim Persija itu yang mana sih. Yang saya tahu Persija itu bajunya warna oranye gitu kan. Ya, awal mulanya itu pertama diajak, kemudian coba dites, coba lo nyanyi lagu Persija apa lah, karena saking gue penasaran sama Persija ya, setiap di stadion tuh lagu Persija tuh pulang tuh coba gue nyanyiin di kamar mandi, coba gue nyanyiin di kamar gitu kan, biar ingat nih, gue ingat gitu. Dan abang-abangan gue tes, coba lo nyanyi lagu Persija, dan abang-abangan gue tuh kaget, gue baru 2 kali nonton Persija gue udah hampir hafal semua lagu Persija. Amat, amat. Bagi dong, Lem. Gunting-gunting kertas di rumahnya teman kertas ya. Kantai pertandingan di Stadion Senayan. Jadi kalau gol nanti kita lempar-lempar kertas pada lempar batu ya kan. Asal boleh nih. Tadi gue titipin Charles kalau nggak salah dari tadi. Si kamu Ada saatnya nih gue. main bola terus, nggak kerja nggak apa, emang bola bisa kehidupan kamu? Baru sama. Mungkin tadi juga ada waktunya. Waktunya kerja kerja keluar bela-belain Persija. Mau jadi apa kamu, perempuan kesana kesini? Yang penting nggak bandel, nggak ngapa-ngapain. Kamu nonton bola doang. Ntar kalau ada waktunya juga. Kesoalnya kerja masih 19 tahun. 12 tahun. Kapan lagi kalau nggak sekarang? Bola terus dibela-belain. Ntar kerja. Kalau Persija besok nggak ada. Udahlah nyerah deh. Waktu itu emang waktu pas lagi hobi bola, dia kelas 1 SMP kalau nggak salah. Kelas 1 SMP itu dia pernah kok ngurumpul sama anak laki-laki gitu, dia main bola. Nah terus aku rambut dimerahin, pokoknya udah deh kayak cowok gimana sih namanya. Nah saya larang dia malah ini ngelawan ya. Terus akhirnya diomelin juga sama bapaknya. Terus ya orang nama aku pikir lama ya saya udahlah, kali emang udah hobinya, yang penting bisa jaga diri, bisa apa kamu terserah kemauan kamu apa saya gitu. Akhirnya nyerah juga saya, akhirnya saya nyerah deh. Ya gimana ya, orang nekat diapain pun dia nekat, tetep aja kayak gitu terus. Kalau saya iya, nggak ada rasa kapok, malah penasaran nih, kok Persija kayak gini ya gitu mas. Malah makin penasaran gimana sih ini Persija sebenarnya, gimana sih pendukung Persija ini sebenarnya gitu. Kalau dilarang. Setiap kali nonton Persija pasti pulang pasti pada biru. Karena nyokap nggak setuju, bokap juga nggak setuju. Yang namanya gayung, yang namanya panci, yang namanya sapu lidi itu udah pasti
ada deh kalau pulang nonton bola pasti. Ya sekarang ya udahlah, yang penting asal bisa jaga diri, kamu jangan sampai bikin malu orang tua. Kalau emang kamu hobinya itu ya udah nggak apa-apa, tapi jangan bikin kecewa orang tua lah, maksudnya nanti masalah ini itu. Nah, nanti kan orang tua cemas juga. Tapi enggak sih, ya bola emang dia ini seneng di bola, emang kemanapun udah sekarang nggak khawatir saya. Pesan tante buat Koni apa? Pesannya ya itu aja, awas ya, hati-hati, baca doa. Saya suka gitu kan kalau di kapal itu kan, baca doa, hati-hati, aku bilang gitu, jaga diri, awas ya. Iya mak, udah begitu. Hari ini kita bahagia, Persija Jakarta berlaga. The Jackmania mulai bergaya. Jakarta siap pesta pora. Hari ini kita bahagia, Persija Jakarta berlaga. The Jackmania mulai bergaya. Jakarta siap pesta pora. Ayolah Persija, ayo Persija. Perjuangan kita masih panjang. Perjuangan kita masih panjang. Tuh hujan-hujanan. Inilah nikmatnya jadi supporter. Hari ini kita bahagia, Persija Jakarta berlaga. Kadang tuh suka merinding sendiri gitu, gila. Jutaan orang, jutaan kepala dijadiin satu buat dukung kerja, itu mau. Coba bayangin orang Indonesia, kadang kalau orang Indonesia beda ya, beda-beda ya, bisa di luar statement gini mungkin pendapatnya beda-beda, tapi kalau kita bahas ayo dukung Persija, orang berjuta kepala itu mau. Makanya Persija itu sebenarnya bikin penasaran. Supporter itu yang nggak bisa dipisahin sama kita ya, bagi tim ya, karena tanpa supporter kita nggak ada apa-apa. Supporter itu adalah nyawa ke-12 dari sebuah tim ya. Artinya ketika tim itu sedang tidak dalam kondisi baik, tidak dalam kondisi yang kondusif, mungkin supporter bisa memberikan support atau bisa memberikan semacam darah baru, penyemangat buat sebuah tim sehingga tim itu bisa kembali main semangat. Luar biasa ya, sangat, apalagi di Indonesia jarang ya, karena dengan di Indonesia cewek agak sedikit kurang bisa diterima ya, jadi supporter atau di Indonesia ini ya luar biasa. Pemandu sorak wanita itu bukti bahwa sepak bola sudah menjadi sebuah hal yang bisa diterima semua kalangan, tidak hanya kaum laki-laki tapi juga perempuan.
Artinya itu sebuah hal yang positif dan tentu menjadi hal yang cukup unik. Tapi saya rasa di semua negara di belahan dunia manapun pasti juga ada seperti itu. Jadi bukan hal yang aneh, tapi memang itu cukup ya hal yang baik. Jangan dikalikan. Saya harapkan Jack untuk bisa berlaku secara profesional juga dalam mendukung, baik ketika kalah maupun menang. Dan yang paling penting adalah mereka menjaga sportivitas, menjaga perilaku di luar lapangan, dalam lapangan, setelah pertandingan, dan seterusnya. Saling sama saya. Yang penting harus buat anak didik mania. Bang. Kita di sini kecewa nih, tapi nggak apa-apa. Oh itu benar. Gue minta lah bakar bijak, sadarlah kalau kita ini pendukung Persija gitu. Gimana Persija mau juara kalau kita aja nggak mendekatkan diri ke orang tua, ke masyarakat, terus terutama ke Allah ya. Kalau kita misalnya nih kita mau nonton nih bakar bijak, kita niatnya tuh udah buat berantem, buat minum-minum, buat segala macam. Ya gimana mau Persija juara? Allah, sedangkan Allah kan benci sama hal gitu. Dan kayak The Jack yang ngelawan orang tuanya, gue nonton harus ngelawan orang tua gini-gini, terus harus sampai maling-maling duit orang tuanya. Sebenarnya gue nggak suka kayak gitu. Sebenarnya gue lebih suka lo tuh jujur, masalah lo nanti mau diomelin mau itu kan, yang penting lo jujur, lo nonton bola gitu. Jangan tahu-tahu kayak kemarin tragedi, anaknya meninggal, orang tuanya nggak tahu, bilangnya nggak nonton bola gini-gini. Gue pengennya kita lebih jujur lah, kita lebih mendekatkan diri, dan kita lebih gimana caranya kamu harus sadar kalau kita tuh pendukung Persija, baik buruknya kita kembali ke diri kita sendiri. Ayo macan Kemayoran, pantang mundur, pantang mundur. Seperti slogan gue, Persija sampai mati. Kami lahir dan besar di Jakarta, salah satu kota terbesar di dunia. Kotanya para perantau yang datang dari segala penjuru Nusantara. Jakarta punya 1001 cerita. Pahit manisnya cerita ibu kota kami rasakan dan telan bersama demi sebuah cita. Diajar hidup untuk jadi pemenang, bukan pecundang. Bangun lebih pagi, lari hingga larut untuk mengejar mimpi dan ambisi. Berkompetisi menjadi makanan sehari-hari. Bergerak cepat sudah menjadi naluri. Ibunya Persija adalah Jakarta, kotanya para pemenang. Tapi kalau kolektor lain mungkin ada yang keuntungan dari komersial gitu. Misalnya dia beli scrapnya 100.000, nanti jual dengan 300 sampai 500.000. Nama saya Yudhistira.
tempat tanggal lahir dulu di Jakarta 19 November 1988. Umurnya mau 27, kerjanya karyawan swasta di Jakarta. Kalau kolektor, zamannya kolektor sih pas Piala Tiger aja sih, pas tahun 2002 gitu. Tapi itu kan yang tanpa disengaja. Kalau misalnya pertama-tama ngumpulin itu waktu sebelum Persija juara aja tahun 99-an lah. Kalau di dunia supporter kan ada kolektor jersey sama shell gitu. Kalau saya milih kolektor shell soalnya kalau jersey kan itu kan buat atribut pemain lah. Kalau supporter kan pasti kan, kalau supporter kan baunya shell gitu, jadi kan, nah itu dia alasan saya jadi supporter identiknya dengan shell. Kalau makna sih yang tadi saya bilang, maksudnya itu shell itu adalah identitas gitu. Jadi lambang dari supporter. Jadi kalau misalnya supporter itu pasti maunya shell. Gue Persija sampai mati, gak lelah untuk berlari. Gue Persija sampai mati, berjuang kemenangan sejati. Persija sampai mati, bersama kita tegak. Kalau dulu sih yang pas dari 2000 ke bawah itu, kalau shell di Indonesia masih bahan-bahannya masih bahan-bahan kayak bahan baju biasa gitu. Tapi agak kesini dari produsen di daerah Malang dan Bandung itu udah punya mesin rajut sendiri gitu. Dan sekarang udah ada mesinnya. Jadi 7 gate, 9 gate, 14 gate. Nah itu maksudnya 7 gate, 9 gate, sama 14 gate itu kerapatan shellnya itu. Gitu. Kalau total sih di atas 150, tapi belum sampai 200 sih, paling di atas 150-an. Kalau bagaimana cara mendapatkannya sih? Nah, dulu kan waktu masih zaman kuliah ya, dari tahun 2007 itu zaman kuliah sering ikut tur tandang dari ke Pulau Jawa, ke Sumatera, Kalimantan, dan setiap kota itu pasti saya tukeran gitu, saya bawa sendiri dari Jakarta, nanti ditukar sama supporter daerah lainnya. Kalau yang pertama kali punya sih shell ini tahun 2003, tapi sih ada juga sih yang pertama kali yang masih zaman bahan gitu dari tahun 2000 ke bawah. Nah ini yang dari supporter Persija lah, dari Persija sendiri. Kalau yang termahal shell yang ini, shell kolektor dunia ini, identitas kolektor dunia. Ini adminnya ada di Siprus, tapi dia bikinnya di Bulgaria. Ini sekitar 450.000 satu. Kalau yang paling banyak sih pasti klub kebanggaan ya Persija Jakarta.
merawat sih, tips merawat paling kalau dicuci jangan pakai deterjen, paling pakai softener aja. Asal dicelup, paling dikucek-kucek, jangan keras gitu. Dan nanti kalau udah kering baru nanti dimasukin ke plastik. Jadi kalau misalnya dimasukin lemari nggak kena debu atau apa, udah terlindungi dengan plastik. Kalau keuntungan pribadi sih nggak ada ya, paling cuman kepuasan batin aja. Tapi kalau kolektor lain mungkin ada yang keuntungan dari komersial gitu. Misalnya dia beli scrapnya 100.000, nanti jual dengan 300 sampai 500.000. Kami